Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kok kurang semangat? Ayo coba ulangi. Mbak Im, ayo Mbak Iva yang semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat banget. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Baik. Kak Mila tolong berdoa ya nak. Iya Bu, doa keliling Ibu. Jangan doa. Mari teman-teman kita berdoa bersama, duduk. Ayo nak yang tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna Fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alamin. Terima kasih ya nak. Ibu boleh minta tolong untuk berdiri sebentar saja. Ayo berdiri. Mbak Im, boleh tolong dipimpin? Ayo. Ayo. Semangat Mbak Im. Manca cinta. Ayo. Apa nih Bu? Iya. Ayo Kak boleh berantem. Ayo Mbak Im. Tepuk panca cinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ilmu, cinta diri dan sesama. Apa alam dan cinta cinta. Cinta insan. Jiwa madrasah. Ayo, ulang satu lagi, ayo. Tepuk panca cinta. Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta ilmu, cinta diri dan sesama. Cinta alam dan lingkungan, cinta tanah air kita. Panca cinta jiwa madrasah. Terima kasih. Baik, sebelum Ibu mulai kita absen terlebih dahulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Warga. Oh ya. Oke, Ibu absen ya. Kiptia, Hadir Bu. Mbak Iva, Hadir. Ninis, Hadiro. Albatul, Hadir. Dinda, Hadir Bu. Mila, Hadir Bu. Azifa. Hadir. Oke, Ibu mulai ya. Terus sebelum dimulai boleh minta tolong dilihat di kolong-kolong meja ada sampah atau tidak? Di bawah kursi, bawah meja. Ayo, tolong ya dibuang dulu. Sudah bersih. Oke. Ibu akan menjelaskan bab yang akan kita bahas hari ini ya, Nak. Ya Bu. Bab pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan menganalisis kemukjizatan Al-Quran. Siapa yang tahu apa itu mukjizat? Apa ya? Apa yo? Apa Mbak Kip? Apa Bakit? Mukjizat itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang bisa melemahkan musuh. Ya, pinter sekali. Oke. Pengertian mukjizat.
Pengertian mukjizat secara bahasa atau etimologi berasal dari kata bahasa Arab ajaza yu'jizu i'jaz, yang artinya melemahkan atau membuat tidak berdaya atau mengalahkan. Kesimpulannya, mukjizat hadir untuk melemahkan atau mematahkan alasan dan tantangan orang-orang yang mengingkari kebenaran Nabi. Jika menurut istilah atau terminologi, definisinya yaitu sesuatu yang luar biasa yang terjadi melalui seorang nabi atau rasul dan tujuannya sebagai bukti kebenaran atas kenabian dan risalah yang mereka bawa. Sifatnya berada di bawah kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Al-Batul mau baca, Bu. Iya, Al-Batul. Boleh, Nak. Ayo dibaca. Al-Batul. Syarat sesuatu disebut mukjizat. Yang pertama, sesuatu yang luar biasa di luar jangkauan, bukan alam dan kebesaran normal. Burung apa itu? Farikum lil ada. Yang kedua, keluar dari tangan seorang nabi atau rasul, bukan keluar dari penyihir atau dukun dan manusia biasa. Yang ketiga, terjadi saat tantangan muncul bertepatan dengan adanya penolakan atau keraguan dari kaumnya. Yang keempat, tidak ada yang sanggup menandingi, baik oleh manusia biasa, jin maupun kekuatan sihir sekalipun. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya anak-anak. Iya, Ibu. Ini ada Kiptia, Mila, Dinda menjadi auditori, Azifa, Al-Batul, visual, Azifa, Al-Batul ke auditori, Mbak Iva, Mbak Im sama Ninis kinestetik ya nak. Iya, Ibu. Oke. Ini anak kerjasama. Nama. Nanti jika ada yang ditanyakan panggil ibu ya. Siap, Bu. Ibu. Apa nak? Kita apa, Bu? Visual nak. Dengerin ibu menjelasin. Ibu. Apa nak? Gimana, Ibu? Apanya? Iya. Astagfirullah. Adanya terlalu sabar. Terus apa ini tujuan? Pokok sing cilik mau itu isi. Terakhir dewe ini sorry. Bulannya gak bisa dibuka. Ini nak. Ya, ayo boleh minta tolong dibaca nak Mila. Baik, Bu. Macam-macam mukjizat. 1. Mukjizat rezeki atau material atau indrawi. Bisa ada love-nya ya, Ibu. Bisa dilihat. Iya, lucu Atau imut. dirasakan oleh panca indera. Love lagi berlaku pada zaman Nabi tersebut dan bersifat lokal. Contoh, tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular. Nomor 2. Iya nak. Oh, Kiptia boleh gantian ya nak. Mukjizat maknawi. Nah, love. Iya, 1. Yang pertama, hanya bisa dipahami oleh akal budi. Yang kedua, sifatnya abadi dan universal dan berlaku sepanjang masa. Dan yang ketiga, contohnya Al-Quran Karim. Ya, aspek kemujizatan Al-Quran. Mengapa Al-Quran itu tiada tanding? Mengapa? Kenapa, Bu? Al-Quran melemahkan manusia lewat 3 aspek utama. Yang pertama, aspek keindahan bahasa dan sastra atau ijaz bayani. Yang kedua, aspek berita dan kabar ghaib atau ijaz ghaibi. Yang terakhir, aspek isyarat ilmiah dan sains. Bisa disebut ijaz ilmi. Aspek pertama, keindahan bahasa dan gaya sastra. Struktur kalimat Al-Quran sangat presisi, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Bukan berupa syair ataupun nasar.
melainkan gaya bahasa atau uslub yang unik. Yang ketiga, mampu menyentuh hati dan menggetarkan jiwa, baik bagi orang yang paham bahasanya maupun yang sekedar mendengarnya. Ayo Dinda, boleh dibaca, Nak? Ayo, Nak. Ya, aspek kedua yaitu isyarat minal ghaib. Berita masa lalu menceritakan kisah umat terdahulu Nabi Yusuf as-Sabullah bin Fir'aun. Secara akurat, padahal Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab kuno atau membaca sejarah. Yang berita masa depannya meramalkan kejadian yang terjadi namun terbukti nyata di kemudian Nanti hari. aja. Contohnya, kemenangan bangsa Romawi atas Rusia di Al-Qur'an ayat 2 dan 4 sebelum hal itu Di sana. terjadi. Oke, selanjutnya. Aspek yang ketiga, isyarat ilmiah dan sains modern. Al-Quran memuat fakta sains yang baru bisa dibuktikan oleh teknologi manusia abad ke-20 dan ke-21. Contoh isyarat ilmiah, embriologi, tahapan perkembangan janin manusia di dalam rahim. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Astronomi, teori alam semesta yang terus mengembang. Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Oseanografi, pertemuan dua air laut yang tidak menyatu karena ada dinding pembatas. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Hikmah mempelajari Al-Quran. Yang pertama, memantapkan keyakinan hati bahwa Al-Quran murni wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memotivasi umat Islam untuk terus belajar ilmu pengetahuan sains demi mengungkap rahasia kebesaran Allah di alam semesta. Yang terakhir, meningkatkan rasa cinta, hormat, dan dorongan untuk rutin membaca serta mentadaburi isi kandungan Al-Quran. Kesimpulannya, Al-Quran adalah mukjizat terbesar atau al-mukjizat al-kubro yang senantiasa terjaga keasliannya hingga akhir zaman. Masya Allah. Masya Allah. Ada yang ditanya ke anak-anakku? Ayo tanya itu. Ayo ada yang ditanyakan, Nak? Sudah, Masya Allah, pandai, hebat. Ada yang ditanyakan, Nak? Paham, Bu. Masya Allah. Ini yang ditanyakan? Alhamdulillah, insyaallah paham, Bu. Masya Allah, good job. Kapan ini presentasinya? Pertemuan selanjutnya ya, Nak? Oh iya, Bu. Oke. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu punya tugas nih buat kalian. Loh, jangan dong. Ayo. Besar banget soalnya. Iya dong. 5 menit lagi Ibu suruh menjawab ya. Kerjakan dahulu. Yang bisa jawab pulang, Bu. Iya, Nak. Sudah, Bu. Kelompok 3. Sudah. Sudah. Oke, boleh. Ayo kelompok 3 dulu. Oke. Kok cepet banget? Iya. Yang ini, Nak. Ini sangat hebat semua soalnya. Jenius. Ayo maju, baca. Ayo. Satu. Yang di tengah yang baca. Di sini, Bu. Ayo, jangan ayel-ayelan. Di kiri. Ayo anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Isyarat ilmiah. Soalnya dulu. Dibaca soalnya. Iya, Nak, anakku sayang. Bagaimana hubungan antara isyarat ilmiah atau al-ijaz al-ilmi dalam Al-Quran dengan fungsi utamanya sebagai kitab petunjuk bagi manusia? Jawabannya sekarang ya. Isyarat ilmiah berfungsi sebagai bukti penguat untuk meyakinkan akal manusia modern agar mengimani Al-Quran.
Al-Quran tetaplah kitab petunjuk hidup, bukan hukum sains. Penemuan sains modern tidak mengubah kedudukan Al-Quran, melainkan justru menyingkap fakta dan membuktikan bahwa kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku sepanjang. Masya Allah, pandai. Ayo boleh duduk lagi nak. Selanjutnya yang sudah siapa ini? Oh iya, ayo silakan maju. Ya. Ayo, gak boleh bertengkar. Pertanyaannya, berikan satu contoh peristiwa masa depan yang digambarkan oleh Al-Quran atau Al-Ijaz Al-Wa'idi dan jelaskan mengapa ketepatan peristiwa tersebut menjadi bukti kemujizatannya. Tanya jawaban. Jawabannya adalah namanya nubuat dalam surat Ar-Rum yang menyatakan bahwa bangsa Romawi akan berbalik mengalahkan Persia dalam beberapa tahun setelah mengalahkan mereka. Hal ini menjadi mukjizat karena Astagfirullah, gak boleh jalan sama temannya gitu. Gak suka ibu. Ketika hal itu benar-benar terjadi, terbukti bahwa Al-Quran berasal dari zat yang maha mengetahui masa depan. Weh, pandai. Astagfirullah. Gak boleh bertengkar gini. Astagfirullahaladzim. Gak boleh loh gaduh kayak gitu nak. Ayo. Pertanyaannya, mengapa kemujizatan terbesar Al-Quran terletak pada aspek kebahasaan atau al-i'jaz al-lughawi jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat Arab saat diturunkan? Nah, jelaskan pula tantangan yang diberikan Al-Quran kepada mereka. Nah, jawabannya karena saat itu masyarakat Arab berada di puncak kejayaan bidang sastra. Al-Quran hadir dengan keindahan bahasa yang tidak tertandingi oleh para sastrawan Arab. Al-Quran hadir dengan keindahan bahasa yang tidak tertandingi oleh Al-Quran menantang mereka untuk membuat kitab yang semisal, lalu 10 surah, hingga tantangan terakhir untuk membuat 1 surah saja. Ketidakmampuan mereka membuktikan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi, bukan buatan manusia. Masya Allah, pandai sekali murid-murid ibu. Oke, ini ada yang masih ditanyakan atau tidak? Tidak. Oke, kalau tidak, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa ya anak-anak. Ayo nak, tolong selanjutnya tadi. Mari kita berdoa sebagai penutup ajaran pada malam hari ini, pagi hari ini. Malam ini, Bu. Iya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inni inni astaudi'uka astaudi'uka ma'allamtanihi faruddahu alayya inda hajati ilaihi. Amin ya rabbal Amin. Terima kasih ya nak. Hadiah, aduh. Ibu tutup pelajaran hari ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Jika ada kesalahan ibu saat berbicara, mohon maaf sebesar-besarnya ya nak. Ibu tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sayang. Terima kasih Mbak Fer. Kasih tahu Mama. Jawab sudah enggak kelihatan, Mbak. Mana CCPL? Mengulang pelajaran ini kembali terus yang di atas 75. Teruskan.
mengikuti pembelajaran selanjutnya, bab selanjutnya ngono ya. Pak, iki ngenteni sapa Pak Wahyu?